Cybermate. Welcome to our podcast with Essensi.id. Di sini kita bakalan bahas tentang cybersecurity, tapi santai-santai aja ya. Bareng sama practitioner atau hacker yang sering kita dengar. Nah, di sini aku udah bareng sama hacker kita nih. Ada hacker baik, ada hacker jahat nih. Tapi sebelum itu, aku perkenalan dulu. Nama aku Nia sebagai host di podcast dengan Essensi.id. Di sini ada hacker baik, hacker jahat. Boleh Mas perkenalannya? Siapa aja deh? Oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Biasanya dipanggil Abu. Mungkin kalau disebut hacker kadang-kadang saya pribadi agak gak enakan sebenarnya sama sepuh-sepuh yang di luar sana gitu. Karena masih banyak sepuh-sepuh di sana yang udah secara ilmunya mungkin udah jauh mungkin dari saya. Bisa aja sepuh. Tapi disebut hacker baik mungkin lebih tepatnya ethical hacking. Hacker yang beretika. Jadi ethical hacker ini apa sih? Ethical hacker ini sebuah role di dalam dunia cybersecurity yang dia akan selalu atau ngebantu organisasi atau perusahaan-perusahaan yang di situ membutuhkan perusahaannya di assessment dari sisi security. Mungkin aplikasinya di testing, melakukan pentest. Nah, ethical hacker ini sifatnya secara sifat itu legal gitu. Ada persetujuan di antara kedua belah pihak, antara si ethical hacker dan juga si perusahaan yang mau di hacking gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dari penjelasan Mas Abu tadi, sebenarnya Mas Abu ini berarti hacker baik ya Mas ya? Ya bisa disebut kayak gitu mungkin ya, disebut kayak gitu. Nah, kalau dari penjelasan Mas Abu tentang hacker baik, sebenarnya itu namanya ethical hacking ya. Oke, ethical hacking. Di mana para practitioner di ethical hacking ini sebenarnya beretika dan sopan gitu ya Mas ya. Benar, sopan. Iya. Dan semuanya sebenarnya dilakukan secara legal ya. Secara legal, betul. Oke, berarti kalau Mas Abu hacker baik, berarti yang di sebelah saya ini berarti hacker jahat, Mas. Enggak, jadi gini. Gimana, Mas? Sebenarnya sorry, saya perkenalan diri dulu mungkin ya. Okay. Jadi kenalin, nama saya Mahrus. Saya sebenarnya bukan hacker, tapi di sini saya akan memerankan menjadi seorang hacker yang jahat. Jadi biar kita ngobrol ada ininya lah ya, bisa point to point gitu ya antara hacker baik dan hacker jahat. Jadi mungkin nanti saya bisa sedikit sharing dari perspektif hacker jahat, sementara Mas Abu mungkin nanti bakal sharing juga dari perspektif hacker baik. Mungkin gitu ya. Oh, bisa. Tapi sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya ini sebenarnya sekarang role-nya di SOC Operation dan juga Delivery Manager di Essensi.id gitu. Tapi secara background mungkin saya juga dulu ikut di beberapa forum underground hacker, dan secara activity ada juga lah gitu pengalaman menjadi hacker jahat gitu. Kira-kira gitu. Kriminal ya? Iya, kayaknya menarik nih. Enggak, bukan kriminal. Tapi iya sih. Kayaknya. Karena kan tadi pembahasannya kalau hacker baik itu legal nih. Berarti kalau hacker jahat itu berarti melakukan sesuatu yang ilegal dong berarti ya? Kind of. Oke. Sesuatu kayaknya ini menarik nih nanti untuk dikupas lebih lanjut. Okay. Nah, tapi kadang kalau misalnya kita dengar tentang cyber security gitu ya, pasti orang taunya itu tentang hacker atau virus atau hacker. Nah, emang di cyber security itu kerjanya hanya hacker ya Mas ya? Tadi kan kalau dari Mas ini udah Mas Marus dan Mas Abu udah menjelaskan ya, kalau misalnya di cyber security itu sebenarnya ada role-role yang lain, pentester, kemudian untuk yang ethical hacking, kemudian ada digital forensik mungkin yang sering kita dengar juga. Kemudian dari Mas Marus ada SOC juga ya.
Nah ini boleh dijelasin lebih lanjut nggak Mas sebenarnya role-role yang ada di cyber security? Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana ya, cybermate kita di luar sana itu tertarik nih kerja di cyber security tapi belum paham role-role-nya gitu. Bisa dijelasin gitu Mas? Boleh? Ya. Dari Mungkin di cyber security itu nggak hanya sebatas tadi disebut hacker tadi. Tapi di situ ada tadi disebutkan ada digital forensik, kemudian ada SOC, kemudian di situ ada SOC analis. Nah, kalau misalkan kita kupas satu-satu, dan di situ seorang hacker atau bisa disebut kita nyebutnya tuh pentest. Kalau di cyber security, pentest, penetration testing. Di situ tujuannya adalah untuk mencari celah keamanan. Oke, mencari celah keamanan. Kaca kuncinya itu. Kemudian ada SOC analis. Di situ dia akan memonitoring aset-aset dari sebuah perusahaan dari sisi security. Nah, kemudian ada di situ lagi digital forensik. Nah, digital forensik ini sama halnya forensik di luar sana yang enggak security saja. Ya, kalau kedokteran kan forensik, ada forensik mayat gitu. Nah, ini karena sebutannya digital forensik, berarti yang di forensik adalah sesuatu hal yang berbentuk digital. Di situ dilihat rekam jejaknya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dari yang penjelasan Mas Abu, kalau untuk role di cyber security itu memang banyak ya, dan sebenarnya bisa dieksplor lebih lanjut, mungkin dicari di internet juga sebenarnya banyak kalau misalnya kita bahas soal tentang role cyber security ini gitu ya. Cuma sebenarnya kalau point of view sebagai, kalau sekarang itu kan kayaknya kita belum bilang deh ke cybermate kita ini mau bahas apa nih. Nah di podcast kali ini kita bakalan bahas soal tutorial jadi hacker ya. Boleh sih, nggak apa-apa sih. Tapi mungkin judulnya bakal sedikit clickbait, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti tetap bakal dapat ilmunya aja dari apa yang kita sharing. Dan mungkin disclaimer dikit, kalau kita di sini sharing mengenai pengalaman kita, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dirasa tuh mungkin kurang positif ya. Itu jangan ditiru ya. Jadi cukup ambil sebenarnya dari pengalaman-pengalaman kita yang positifnya aja, gitu. Oke. Karena sebenarnya di cyber security itu luas ya, dan masih banyak area yang bisa dibilang tuh masih abu-abu. Abu-abu tuh jadi belum tahu ini tuh benar atau salah, hitam atau putih. Iya. Gitu. Benar. Nah, Dan jadi sisi gelapnya ya. betul ada sisi gelapnya. Sisi Gitu. gelap dan sisi terangnya ya. Ya. Dan Nah, ada sisi tadi abu-abu. yang mungkin dijelasin Mas Abu, mungkin aku nambahin dikit aja kali ya. Role-role yang ada di cyber security, lebih mudahnya itu kita mengenal yang paling banyak itu ada dua. Ada blue team dan juga red team. Jadi lebih gampangnya itu dibedakan dengan warna. Nah, kalau role di blue team itu artinya dia yang melakukan aktivitas bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan dari serangan yang dilakukan oleh hacker-hacker jahat di luar sana. Atau hacker jahat itu kita sebut juga dengan nama threat actor biasanya. Sebenarnya sebutannya banyak, tapi sebutan yang paling umum dari hacker jahat itu adalah threat actor atau attacker gitu kan. Nah, si blue team ini tugasnya itu untuk defend, sementara kalau yang red team itu untuk menyerang. Tapi yang red team ini dia menyerang dengan tujuan tadi yang udah disebutkan sama Mas Abu, itu untuk mencari kelemahan di suatu sistem di perusahaan atau di individu. Lalu setelah itu dia berusaha untuk melaporkan, dan juga tujuannya itu agar diperbaiki gitu temuannya. Nah, beda dari point of view-nya threat actor atau attacker. Biasanya kalau mereka menemukan sebuah temuan celah keamanan gitu, itu yang akan mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka, yang nantinya itu tujuannya itu untuk merugikan. Biasanya ada dampak untuk merugikan, baik itu secara individual maupun secara organisasi atau perusahaan gitu. Jadi kurang lebih ada dua, blue team dan juga red team. Oke, jadi kalau disimpulin sebenarnya role di cyber security itu
ada yang kalau cyber security-nya ya itu sebenarnya ada yang baik ada yang jahat, tapi ada juga sebenarnya yang grey, yang abu-abu ya. Yep. Dan untuk sebenarnya secara profesional itu ada dibedakan jadi 2 warna nih gitu ya. Ada warna biru blue team dan juga red team gitu ya. Yeah. Oke. Meskipun sekarang itu ada juga yang secara role dia itu bisa menjadi blue dan juga bisa menjadi red, disebutnya purple. Oh, Purple jadi gabung team. gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Purple team itu biasa disebut dengan nama orang-orangnya itu threat hunter, threat hunting gitu. Jadi orang-orang yang menjadi purple team atau menjadi threat hunter itu harus punya kapabilitas sebagai blue team dan juga sebagai red team. Dan itu di Indonesia sendiri sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh masih jarang, masih bisa dihitung jari lah 1 2 3 4. Bahkan kalaupun misalkan kita nih di industri cyber security kalau misalkan ketemu sama sama orang di purple team atau threat hunting pasti orangnya itu lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau ada gabungan ya Mas berarti ya perspektifnya kalau tadi kan perspektifnya dipisah nih antara blue sama red. Ya. Nah kalau yang purple ini perspektif yang harus seorang yang purple team ini itu harus punya 2 perspektif nih berarti Betul. ya. Mau itu blue yaitu defensif ataupun pertahanan Offensive. ya, dan kemudian ofensif Ya, ya, yang dia itu menyerang gitu ya. Nah ini menarik banget nih soal role di cyber security nih. Pasti cybermate yang lagi dengerin itu penasaran nih. Apalagi kalau misalnya untuk mungkin ya cybermate ada yang lagi sekolah sekarang atau ada yang lagi nyari-nyari nih career change ya sekarang ya namanya gitu ya. Jadi pasti tertarik bagaimana sih biar bisa masuk ke dalam profesi ataupun biar bisa menjadi profesional practitioner di cyber security. Ini kalau dari Mas sendiri ini Mas Mahrus sama Mas Abu boleh dong diceritain pengalamannya itu soal kenapa bisa sampai masuk ke dalam bidang cyber security ini. Boleh Mas? Oh, oke. Untuk kenapa tiba-tiba tertarik dengan cyber security itu awalnya dari film. Oh, film apa nih Mas? Dari film. Kalau mungkin pernah dengar film WMI? WMI. Iya, WMI. Oke. WMI ya singkatnya ya di situ dia seorang hacker yang ternyata dia dijebak oleh suatu organisasi dijebak. Kemudian dia singkat cerita merubah identitas dirinya menjadi orang yang lebih baru gitu. Nah dari situ mulai tertarik. Ini hacker ini seorang hacker keren ya gitu. Dia bisa ngebobol suatu sistem, bisa masuk ke suatu sistem, kayak show off gitu. Ini keren banget. Nah dari situlah mulai sedikit tertarik dengan cyber security. Kemudian ya di situ coba-coba mencari informasi tentang cyber security itu apaan sih gitu. Tapi di pertengahan perjalanan malah yang awal tertarik dengan security kemudian di situ malah ke arah network. Oh, jadi maksudnya dulu dari network awalnya. Oh, I see. Ya. Awalnya tertarik security dari film, tapi ternyata nasib berkata lain. Ternyata ke network. Kemudian kembali lagi ke security. Kembali ke security. Sekitar beberapa tahun yang lalu kembali ke security gitu. Ya di situ belajar fundamental dari database segala macam itu dipelajari. Kemudian dan ya hingga saat ini gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Abu sendiri sebenarnya inspirasi bekerja di cyber security ini dari film ya, dari film WMI, kemudian nasib berkata lain pindah ke network, baru pindah lagi ke cyber security akhirnya. Nah, kalau dari network ke cyber security itu apa aja Mas yang perlu dipelajarin kira-kira? Kalau untuk
sebagai seorang network engineer ya, kalau biasanya kita dengarnya network engineer atau network security engineer ya. Nah, kalau dari role ini pindah ke cyber security itu caranya gimana nih Mas? Kalau Mas Abu sendiri dulu belajar cyber security itu dari mana Mas? Kalau saya ketika dari network kemudian beralih ke cyber security lagi, cukup challenging ketika perpindahan tersebut. Karena di cyber security apalagi di ranahnya pentest ya, di ranah pentest itu kita ditemukan ya kayak web gitu. Di situ ditemukan kita selalu menjumpai kode-kode, program-program yang mana waktu di network itu kita jarang ketemu dengan hal-hal tersebut gitu. Sehingga harus belajar dari nol lagi. Gitu. Belajar dari basic lagi. Belajar basic programming, ya minimal tahu logiknya, kemudian database, sistem operasi gitu. Dari basic lagi, dari fundamental lagi. Baru ke jenjang-jenjang berikutnya gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Abu sendiri untuk belajar cyber security itu termasuk challenging ya, karena banyak menemui hal-hal yang baru yang tadinya keseringan ngelihatnya itu mungkin tentang topologi di network gitu ya. Network, komen-komen di perangkat-perangkat. Ya, gitu. Nah, malah ini sekarang ketemunya coding website lah, kemudian mungkin penggunaan tools ya biasanya ya kalau untuk pen testing kayak gitu ya. Oke. Kalau misalnya dari Mas Marus sendiri nih, ini kayaknya Mas Marus tadi udah nyebutin juga nih, ada pengalaman yang kelam dan masa lalu nih kayaknya. Ini boleh dibagi Mas? Enggak, ini bukan kelam sih. Oh, bukan kelam ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya kenapa saya bisa masuk ke dalam cyber security? Jadi dulu awalnya sama kayak Mas Abu, saya suka banget waktu itu sama film Who Am I. Jadi itu film hacker. Film hacker pertama yang saya tonton dan saya langsung suka gitu. Dan itu yang menjadi inspirasi saya dan bahkan praktisi security di luar sana yang mungkin anak-anak milenial zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang mungkin tahu ya film Who Am I yang dari Jerman. Nah itu di situ saya dapat inspirasi gitu. Yang saya dapatkan dari film itu adalah ternyata jadi hacker itu keren. Jadi hacker itu keren ya. Keren. Jadi gini, setuju. Mungkin pengertian hacker secara umum ya. Pengertian hacker secara umum adalah seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam suatu sistem dengan cara paksa atau dengan cara yang tidak biasanya gitu, dengan melakukan exploit, dengan melakukan social engineering dan juga teknik lainnya gitu. Nah, menurut saya itu tuh seni. Itu tuh seni. Jadi dengan saya nonton film itu, jadi saya mulai berpikir kan, kayaknya saya nanti mau jadi hacker aja deh gitu. Saat itu. Nah, itu kan film tahun berapa? 2016 kalau nggak salah, tahun 2016. Nah, di zaman-zaman itu di Indonesia itu dulu lagi musim banget kalau di forum-forum hacker itu zaman-zamannya banyak orang hacker melakukan yang namanya tuh carding dan juga defacing. Jadi saya dulu waktu setelah nonton film itu langsung join di grup Facebook. Oh, praktek. Oke, tapi enggak, saya waktu itu sebenarnya cuma explore aja. Awalnya cuma explore aja karena penasaran kan. Waktu itu join di salah satu grup Facebook. Nah, mungkin inisialnya itu adalah ID waktu itu. Tapi sekarang udah bubar sih grupnya. Jadi di situ itu tempat kumpulnya hacker-hacker yang melakukan carding. Carding ini apa nih Mas? Carding, defacing tadi yang Mas sebutin itu carding gimana? Jadi carding itu pada dasarnya kita dalam tanda kutip mencuri yang dicuri itu adalah sesuatu yang berbau finansial. Kartu kredit,
akun PayPal gitu. Lalu juga carding itu biasanya aktivitas yang mana kita di situ melakukan order dari dari online shop luar negeri seperti Amazon dan eBay waktu itu. Lalu dikirim ke alamat kita, tapi yang bayar itu adalah orang lain. Oh, oke. Nah, Menarik. Ya, jadi yang dulu pernah saya lakukan pada saat carding adalah saya melakukan yang namanya phishing. Jadi saya ngirim ke ribuan atau bahkan ratusan ribu email ke seluruh dunia, yang mana di situ isinya adalah pemberitahuan bahwa kartu kredit Anda itu misalkan dikunci atau saldonya misalkan habis gitu ya, atau ya pokoknya phishing lah gitu. Nah, lalu si korbannya itu nanti kan bakal ngeklik bakal ngeklik email yang saya kirim. Nah, di situ pada saat ngeklik akan muncul website yang mana ketika dibuka disuruh memasukkan informasi-informasi detail kartu kreditnya. Dan itu ternyata pada saat dimasukkan jadi bakal masuk ke email saya, ada pemberitahuan bahwa misalkan korban A itu membuka linknya dan dia memasukkan informasi kartu kredit. Nah, sekarang kan saya berarti udah dapat nih kartu kredit dari orang tersebut, jadi bisa dipakai untuk belanja gitu. Tapi itu udah lama banget ya, kejadiannya tahun 2016. Saya juga udah tobat sebenarnya. Oh, udah tobat ya. Itu dulu itu marak banget sebenarnya di Indonesia. Bahkan ada beberapa kasus di grup tersebut yang orangnya itu keciduk, ketangkep polisi. Oh, ketangkep polisi ya, nih. ada. Wah. Gitu. Ilegal ya? Iya. Kita ngomongin ilegal nih. Benar. Mas Marus bukan? Bukan. Kalau aku nggak se-ekstrim itu ya. Jadi karena waktu itu tujuanku untuk mengeksplor, ya kan? Tujuanku untuk mengeksplor, penasaran gitu kan. Bergejolak tuh waktu itu tuh keinginan untuk menjadi hacker gitu kan. Jadi semuanya dicoba, dari mulai carding, defacing. Waktu itu juga aku melakukan kredensial dumping, database dumping, SQL injection. Karena emang zaman-zamannya gitu di tahun-tahun segitu. Kalau sekarang mungkin udah berubah ini ya, berubah haluan. Ya, jadi blue team. Kalau saya sekarang fokusnya di blue team dan sekarang memanage lebih dari 10 orang tim SOC. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya Mas Marus ini awalnya udah sama kayak Mas Abu, itu terinspirasi dari film juga nih, Who Am I nih. Ya. Kayaknya teman-teman yang cybermate yang di luar sana itu boleh nih ditonton dulu ya film ini, mana tahu ya pada penasaran kan tentang dan itu mana tahu juga dengan menonton film ini pendapat teman-teman mengenai cyber security itu mungkin berubah gitu ya. Ya, jadi itu tuh kayak akan membangkitkan rasa penasaran kita aja. Oke. Hasrat. Iya. Nah, soalnya menarik juga nih, Mas, kalau dari Mas Abu dari network ke cyber security, kalau dari Mas Maru sendiri sebenarnya udah pernah mencoba di bidang cyber security, cuma yang tadinya itu bisa dibilang explore tapi sama dengan hacker jahat gitu ya. Nah, sekarang udah jadi hacker baik nih, udah sebagai yang tadinya menyerang sekarang udah menjadi tim bertahan sekarang ya. Tapi meskipun kayak gitu, jadinya saya punya insight di kedua sisi. Jadi dengan saya sekarang fokus di bertahan, saya bisa paham, saya bisa tahu orang itu nyerang itu seperti apa gitu. Karena kan yang baik itu gitu ya. Yang pemahaman yang baik itu adalah ketika kita berusaha untuk bertahan, tapi kita juga tahu caranya menyerang gitu. Sebenarnya di sisi red team pun sama. Ketika dia mencoba untuk menyerang, lebih baik kalau dia juga tahu caranya bertahan. Oke. Gitu. Kalau berarti sebenarnya langkah-langkah untuk masuk ke dalam bidang cyber security ini sebenarnya banyak banget ya berarti ya Mas. Betul. Ya. Ada yang bisa kita explore sendiri gitu ya. Ada yang kita itu memang belajar atau mengikuti
mengikuti misalnya tutorial-tutorial gitu ya. Sekarang di internet itu udah banyak banget ya tutorial menjadi hacker gitu, nggak menjadi hacker juga sih. Sebenarnya kita bahasnya ini juga tutorial menjadi hacker gitu ya. Tapi sebenarnya kita di sini pengen sharing-sharing aja soal pengalaman mas-mas hacker ini ya. Ya, kalau dulu kan susah ya kita nyari tutorial itu belum ada lah yang bikin kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan gampang. Kita bisa search misalkan di YouTube tutorial cara melakukan SQL injection gitu. Nanti bakal muncul semua tuh ribuan video yang menjelaskan gitu. Dan sebenarnya udah banyak juga ya teman-teman kita yang dari Indonesia juga yang yang udah buat video tutorial seperti itu gitu. Dan rata-rata sebenarnya mereka juga backgroundnya itu kayak gitu juga, dulunya juga ya black hat lah gitu. Oke. Berarti kalau sebenarnya untuk profesi di cyber security ini yang tadi kita udah bahas nih caranya bisa dari mana aja, tapi tetap keep in mind ya teman-teman cybermate, cyber security itu ada baiknya untuk memang memang tujuannya untuk menjaga. Betul. Ya. Menyerang juga untuk menjaga. Betul. Menjaga untuk menjaga. Betul. Ya, Kembali lagi. Ya, kembali security lagi. untuk menjaga. Iya, security untuk menjaga, benar gitu ya Mas ya. Tapi tadi menarik juga nih pembahasan pembahasan mengenai seperti serangan-serangan tadi yang tadi aku dengar itu SQL injection, kemudian ada tadi dari Mas Maru sendiri itu nyebutinnya ada phishing, dari Mas Abu ngejelasin tentang tentang defacement juga, kemudian sebenarnya banyak serangan di luar sana. Nah, yang paling kalau sekarang ini ya Mas, dari pengalamannya Mas dan gimana melihat dunia di cyber security ini, itu serangan yang paling sering dan paling ampuh itu, yang paling sering terjadi dan paling ampuh itu apa Mas? Ke siapa nih nanya? Nah, keduanya. Sweep lagi deh, boleh. Dari Mas Abu aja boleh mungkin. Oke. Untuk serangan-serangan yang sering terjadi, kalau kita di security itu kita ada acuan ya, ada istilahnya itu ada framework kerangka kerja gitu ya. Dan kita akan mengacu ke sana. Nah, di situ ada yang namanya, kalau di web tuh OWASP Top 10. Nah, di situ ada list serangan-serangan atau serangan-serangan yang sering terjadi. Itu ada listnya 10. Di situ ada contohnya kayak broken authentication, kemudian ada tadi yang disebutkan Mas Maros, SQL injection, kemudian ada juga miskonfigurasi server dan lain-lainnya. Dan itu menjadi acuan kita untuk melihat di luar sana trennya seperti apa sih? Karena di OWASP tersebut diisi oleh emang orang-orang orang-orang riset yang bekerja di sana, sehingga kita bisa tahu nih tren-tren atau apa yang sering dilakukan orang-orang di luar sana, hacker-hacker yang di luar sana lakukan gitu. Nah sebenarnya selain dari framework, mungkin aku nambahin aja ya. Jadi cara kita ngelihat tren cyber security itu bisa dilihat dari report Cyber Threat Intelligence atau CTI. Nah di kita sendiri di Indonesia yang yang masih rutin membuat report tiap tahunnya itu ada BSSN. Honeynet ya. Ya, Honeynet termasuk salah satu proyeknya itu Honeynet. Nah, jadi BSSN itu maksudnya tiap tahun itu dia bikin report yang mana datanya itu diambil dari Threat Intel. Jadi di situ dijelasin top 10 attack misalkan. Jadi kayak serangan-serangan apa aja sih yang banyak terjadi di tahun ini, dan bahkan dari situ bisa memprediksi serangan apa aja yang bakal muncul di tahun berikutnya. Nah, yang sekarang mungkin udah keluar reportnya itu dari CrowdStrike.
Jadi CrowdStrike itu udah bikin 2024 Global Threat Report. Di sini nanti teman-teman bisa buka aja pakai kata kunci CrowdStrike Threat Intelligence. Jadi di situ dijelasin tuh selama tahun 2023 yang paling happening gitu kan, yang paling ngetrend itu attack-nya apa aja. Nah, yang mengejutkan itu adalah ternyata prediksi future attack itu apa aja. Jadi kedepannya apa di tahun 2024 ini yang paling akan menjadi target serangan itu apa gitu. Jadi di tahun 2024 ini di situ dijelasin yang akan ngetrend itu ada 2. Yang pertama itu ada generative AI, artificial intelligence. Yang kedua itu 2024 election government, pemilu gitu. Jadi dua faktor itu tuh yang diprediksi bakal menjadi trend attack di tahun ini, tahun 2024 gitu. Tapi ada juga sebenarnya trend attack lain yang mungkin dari tahun ke tahun itu pasti bakal selalu ada. Yang paling banyak itu kalau menurutku ransomware. Ransomware sama satu lagi stealer. Ransomware sama stealer ya Mas ya. Betul. Nah, kalau dari yang penjelasan Mas Abu soal tren, kalau misalnya kita nyebutnya itu attack trend ya. Dan serangan-serangan yang paling sering terjadi. Dan biasanya yang paling ampuh. Kalau yang paling ampuh mungkin nggak juga ya, karena kalau yang dari yang aku tahu itu kalau misalnya serangan itu nggak semudah yang kita lihat di TV gitu ya, di movie gitu kan, tekan ini udah jalan aja gitu, nggak gitu ya. Jadi sebenarnya ada cara-caranya, dan dari yang tadi dijelasin sama Mas Abu itu tentang serangan yang terjadi di web ya. WAPS itu kalau nggak salah itu tentang web ya. Dan yang dijelasin sama Mas Marus itu tentang trending attack, future trending attack yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama tentang generative AI yang paling sering kita gunakannya untuk ngerjain tugas cybermate. Winking ya, oke. Semua orang pasti udah tahu ChatGPT gitu ya. Dan tentang election ya, karena kita baru aja melakukan pemilu gitu ya. Dan infonya beberapa hari ke belakang situs KPU banyak yang nyerang, banyak di DDoS gitu. Waduh, KPU boleh dihimbau untuk tim-tim ininya ya, tim-tim cyber security yang mungkin ada di KPU mungkin bisa lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati, lebih aware. Dan mungkin jangan lepas lah monitoringnya. Ya, oke. Nah, tapi kalau dari yang penjelasan ini mungkin itu yang sering kena itu ya Mas ya. Kalau yang sering kena itu enterprise ataupun organisasi, perusahaan ataupun organisasi. Nah, tapi kalau ini nih serangan yang paling rentan targetnya itu user. Jadi kita itu rentannya itu dari serangan apa nih gitu. Jadi pasti cybermate di luar sana juga penasaran juga kan. Ini kalau sebenarnya kalau serangannya tadi tentang yang OWASP ataupun yang generative AI dan juga election campaign gitu ya. Itu untuk perusahaan ya. Untuk perusahaan ataupun untuk organisasi. Nah, tapi mereka juga cybermate juga pasti penasaran kalau berarti kalau aku itu nggak diserang dong gitu ya, nggak diserang dong berarti aku aman dong gitu ya. Nah ini karena kita itu pengen sharing juga ya. Sebenarnya gimana nih Mas? Kita aman atau enggak Mas? Kita aman atau enggak Mas? Kita secara personal maksudnya kan? Iya, kita secara personal ini aman nggak Mas? Dari serangan-serangan itu. Kalau secara personal sendiri, jadi yang paling dimungkinkan untuk diserang itu adalah biasanya bukan dari sisi teknologi, bukan dari sisi perangkat yang dipakai, tapi dari sisi kita sendiri sebagai manusia. Karena sebenarnya yang paling rentan itu adalah ada di manusianya itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena kita kan punya sisi punya psikologis ya. Jadi
Maksudnya kenapa manusia yang menjadi target serangan? Karena manusia itu bisa dilakukan manipulasi secara psikologis, atau di cybersecurity itu ada namanya teknik social engineering. Oh, social engineering, benar ini Mas. Ini Ya. social engineering. Taunya sosial media doang nih. Nah, kalau social engineering ini sebenarnya apa nih Mas? Social engineering itu jadi upaya dari seseorang si attacker atau threat actor untuk mendapatkan informasi yang sensitif dari lawan bicaranya. Bisa itu orang terdekat ataupun bahkan orang yang nggak dikenal sekalipun. Nah, contoh informasi sensitif itu kayak password, PIN M-banking gitu. Sekarang kan udah banyak ya kejadian kalau teman-teman kita atau bahkan saudara-saudara kita atau bahkan mungkin cybermed yang lagi nonton gitu pernah nerima telepon dari penipu yang mengatasnamakan sebuah lembaga organisasi atau mungkin sebuah bank gitu. Dan mereka ngakunya Dari pihak bank tersebut ya. Betul, mereka mengakunya dari pihak bank tersebut dan meminta kita untuk melakukan verifikasi. Di situ kita mungkin ya ada yang nggak secara sadar dia itu memberikan informasi sensitifnya kayak misalkan nomor rekening, nomor ATM, kode OTP gitu, password, sehingga secara personal duit kita di rekening gitu bisa dikuras sama mereka. Nah, itu adalah contoh kasus dari social engineering. Nah, kasus lainnya yang mungkin familiar nih buat cybermed itu adalah ketika teman-teman cybermed itu menerima undangan yang bentuk atau format filenya itu adalah APK. Jadi temen nih ada yang mau nikah, dikirim undangan gitu kan, tapi undangannya ini dia ngirim file bentuknya APK. Terus kita mungkin karena nggak tahu pernah tuh ngeklik APK tersebut. Itu yang terjadi itu si APK itu kan bentuknya aplikasi ya. Aplikasi tersebut bakal terinstall di di handphone kita. Dan itu akan menjadi sebuah malware yang dimana biasanya malware yang disebarkan lewat APK undangan online itu adalah tujuannya untuk mencuri data-data pribadi kita, termasuk dia bisa merekam apa yang kita ketik. Oke, berarti kalau untuk social engineering ini benar-benar ke personal ya Mas. Betul. Ya? Dan tujuannya itu untuk mencuri kredensial seperti password, PIN bank gitu ya, untuk entah itu mencuri data ataupun mencuri secara finansial gitu ya, mencuri uang lah kita bilangnya. Dan cara-caranya sebenarnya banyak, ada dari email, ada membuat website yang bodong gitu ya, website bodong yang seperti website resminya gitu ya. Dan kadang-kadang kita kan nggak sadar ya, ternyata sebenarnya nama websitenya itu sebenarnya udah beda nih. Misalnya buatlah esensi.id gitu. Nah, sebenarnya yang kita klik itu ternyata esensi.ai misalnya atau esensi.net gitu. Tapi kita nggak sadar, tapi kita udah masukin aja gitu ya biasanya ya. Dan ya kejadiannya. Dan ada juga yang lebih yang lagi maraknya itu undangan.apk. Entah itu undangan APK ataupun PDF, tapi P-nya yang gede ya Mas ya. P-nya yang gede, dan itu sebenarnya suatu program yang nanti terinstall di mobile kita itu untuk mencuri yang tadi sama informasi dan juga kredensial seperti itu. Oh, ini menarik banget sih sebenarnya. Nah, ada lagi sebenarnya yang paling menarik dari pembahasan social engineering tadi. Jadi karena social engineering ini cukup ampuh untuk menyerang individual ke personal langsung, ada di luar negeri itu bahkan ada kompetisi untuk melakukan social engineering. Oh, ada jadi kompetisinya? ada lombanya gitu. Jadi misalkan kita mengumpulkan beberapa hacker gitu kan, mereka disuruh untuk mengambil informasi sensitif dari orang lain, yang mana itu harus dilakukan lewat telepon. Oh, lewat telepon. Ini beda lagi nih. Lewat telepon. Nah, dari situ kalau misalkan dia itu dapat informasi sensitifnya, maka dia menang gitu. Maka si hackernya yang menang. Gitu. Dan itu sampai ada ininya loh, sampai ada kejuaraannya loh. Kejuaraan manipulasi orang. Iya, kejuaraan manipulasi orang ya ini ya.
Tapi sebenarnya informasi yang digunakan, kalau misalnya informasi yang didapatkan itu sebenarnya bukan digunakan untuk sesuatu yang ilegal ya, tapi memang ini kompetisi yang legal ya. Dan gini Mas, tapi kita kan udah bicara soal tadi role di cyber security. Kemudian kita udah bicarain juga soal langkah-langkahnya. Mungkin kalau misalnya untuk langkah-langkahnya kita bakalan buat segmen berbeda ya, karena sebenarnya langkah-langkah menjadi role di cyber security ini banyak banget. Betul. Ada mungkin belajar yang tadi ataupun mengikuti course ataupun mengikuti sertifikat atau sekolah gitu ya. Nah, itu kita buat di segmen berbeda nanti, atau mungkin kita bakalan bahas di episode berikutnya, kita nggak tahu ya. Tapi kemudian kita tadi udah ngebahas soal serangan-serangan nih, serangan-serangan. Ada yang serangan di enterprise, ada serangan yang organisasi, dan juga serangan di individual. Tapi karena kan ini udah bicara soal serangan dan bicara soal mencuri data, mencuri informasi gitu ya. Pasti ragu nih, jadinya pada ragu nih gitu. Takut juga nih menggunakan ataupun menggunakan internet kayak gitu ya. Takutnya nanti websitenya ternyata yang harus buru-buru nih, misalnya keklik nih .apk-nya misalnya kayak gitu. Apapun nanti yang .apk, entah itu undangan ataupun enggak, itu cybermate di luar sana itu bakalan ragu nih gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi dan juga untuk melindungi kita secara personal dan juga enterprise ataupun organisasi, itu ada nggak Mas cara-caranya? Karena kan tadi kita karena kan di sini juga kita pengen kalau kita lagi internet itu kan aman ya, membuka apapun aman gitu ya. Nah, ini ada nggak solusinya kira-kira? Oke. Sebenarnya kalau kasusnya tadi ya, yang diserang itu adalah personal, kan kita tadi ada contoh beberapa kasus. Salah satunya itu adalah ketika menerima undangan online kan, yang bentuknya itu APK atau PDF. Itu kan sebenarnya berbahaya. Nah, kita sebagai user itu harus ngapain ketika nerima undangan seperti itu, ketika nerima pesan seperti itu? Yang pertama, cybermate itu harus blokir chatnya. Misalkan let's say si APK-nya ini udah keburu keinstall gitu ya, udah keburu keklik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, chatnya itu harus di-delete atau diblokir. Kenapa? Karena takutnya ya nanti keklik 2 kali, 3 kali gitu kan, atau bahkan nggak sengaja kesebar ke yang lain, kan itu yang lebih berbahaya kan. Nah, yang kedua adalah hapus file APK-nya. Jadi kalau udah keinstall, maka si file APK ini harus dihapus gitu. Nah, yang ketiga, setelah hapus file APK, biasanya file APK tersebut kan itu kan sebuah malware. Dia mungkin udah mengambil data-data kita, termasuk di situ ada PIN m-banking gitu kan, which is kan harusnya berbahaya ya. Nah, karena udah terjadi kayak gitu, jadi langkah ketiga ini cybermate harus berusaha untuk mengganti semua password yang digunakan, yang biasa digunakan, dan jangan pakai password yang sama untuk semua platform kalau bisa. Selain itu juga teman-teman harus ganti PIN atau ganti password m-banking. Supaya apa? Supaya aman, si hacker tersebut nggak bisa masuk dan nggak bisa ngambil duitnya teman-teman gitu. Sebenarnya ada cara keempat, yaitu teman-teman bisa menguninstall dulu ya m-banking kalau misalkan memang udah panik banget dan udah nggak bisa dan belum bisa dilakukan ganti password gitu. Jadi untuk sementara bisa dihapus dulu m-bankingnya, HP-nya baru dilakukan factory reset. Oke, berarti backup dulu baru factory reset. Oh iya gitu betul, ya. Backup dulu baru factory reset. Data-datanya hilang ya. Hilang semua dong Mas. Iya benar. Betul. Foto tahun lalu hilang semua gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sebagai user udah kena serangan pertama tuh jangan panik dan jangan mengikuti apa kata si hackernya gitu. Dan kadang hacker itu menakut-nakuti kita hanya gimmick aja gitu. Ancaman aja gitu. Memainkan psikologi. Betul, karena tadi social engineering tadi kan. Iya. Gitu. Nah mungkin Mas Abu ada pengalaman nggak terkait social engineering? Social engineering, kalau pribadi sih nggak pernah yang ngesoceng orang ya. Nggak pernah nih Mas, bener nih. Ngesoceng orang nggak pernah. Memang hacker baik nih. Hacker baik.
Ngeceng orang tuh nggak pernah. Tapi kalau baca-baca cerita-cerita, mungkin pernah dengar Kevin Mitnick ya. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick. Nah di situ ya beliau ya sudah almarhum. Tapi beliau bisa disebut bapak socengnya dunia. Wow. Bapak socengnya dunia. Yang mana dia bisa akses atau masuk ke dalam Pentagon. Maksudnya Pentagon di gedung Pentagon di Amerika. Oke. Di situ dia bisa masuk hanya ya bermodalkan pizza saja. Nah, hanya bermodalkan pizza saja untuk masuk ke dalam Pentagon. Yang artinya yang jadi korban social engineering sebenarnya nggak mesti personal, bahkan perusahaan pun, organisasi, baik itu yang besar maupun yang kecil gitu kan, itu bisa jadi terkena social engineering, bisa jadi korban dari serangan social engineering. Karena misalkan contohnya seorang karyawan nih bekerja di suatu perusahaan, dia itu di laptopnya misalkan itu dinyimpen kata sandi atau akun-akun untuk keperluan pekerjaan, yang mana misalkan si kata sandi dan akun-akunnya itu disimpan di browser Chrome. Nah, biasanya kalau orang udah nyimpen di Chrome, kan sebenarnya kan tujuannya biar gampang gitu kalau jadi nggak usah nginget password gitu kan. Nah, sebenarnya hal kayak gitu itu, ini untuk cybermet ya, nyimpen password di Google Chrome itu bukan cara yang terbaik dan nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena hal tersebut dimanfaatkan oleh hacker yang menggunakan malware stealer untuk mencuri data-data kita, data-data password yang kesimpan di browser. Dan itu sekarang itu lagi ngetren banget, lagi nge-hype banget. Hacker-hacker itu di luar sana itu lagi menggunakan stealer untuk mengambil data-data pribadi kita, termasuk data-data pribadi yang ada di perusahaan. Karena cakupan dari serangan tersebut itu global, itu luas, jadi nggak tertarget hanya ke satu individu atau dua individu atau ke hanya satu perusahaan, enggak, itu tuh global. Semua yang pakai perangkat elektronik Berhubungan dengan internet dan terhubung sama internet itu jadi target mereka, dan masuknya bisa dari mana aja. Bisa dari mereka misalkan menanamkan malware di website gitu misalkan, atau mengirimkan langsung ke kita malwarenya lewat email, lewat SMS, lewat WhatsApp gitu. Itu memungkinkan banget. Nah, yang bahaya adalah kalau yang terkena itu adalah seorang orang yang penting di sebuah perusahaan gitu. Ya misalkan Terbitinnya orang pentingnya betul, nih. apalagi orang pentingnya itu misalkan dia bukan background di IT, bukan role-nya sebagai di IT. Kan biasanya awareness-nya kurang. Orang-orang kayak gitu awareness-nya kurang gitu. Dan jujur sebenarnya di lembaga pemerintahan kita masih banyak yang kayak gitu, baik itu karyawannya maupun ya orang pejabat-pejabatnya ya. Nah, makanya penting untuk kita itu menjaga supaya orang-orang di organisasi kita itu tetap aware terhadap serangan-serangan yang menargetkan personal seperti social engineering tadi. Nah, dengan cara apa kita bisa bertahan dari serangan itu? Dengan cara melakukan rutin pelatihan-pelatihan yang bisa membangkitkan awareness. Jadi kan kalau kita mau kalau kita mau bertahan dari serangan kayak gitu, kuncinya adalah kita harus sadar, harus aware gitu kan. Nah, program yang bisa dijalankan itu ada namanya itu security awareness gitu. Nah, ini just info aja ke teman-teman cybermet yang mungkin merasa gitu ya, pernah jadi korban social engineering, atau bahkan ada teman saudara gitu, baik itu yang ruang lingkupnya di perusahaan ataupun secara individual itu pernah jadi korban gitu. Nah, sebenarnya solusinya gampang, tinggal mengikuti training security awareness. Oke. Nah, kabar baiknya adalah Esensi.id itu menyediakan solusi itu. Oke, berarti sebenarnya kalau Esensi.id ini kalau ini deh Mas, berarti bukan cuma perusahaan gede aja ya yang bisa kena, perusahaan kecil ataupun UMKM juga bisa kena, sedang personal aja bisa kena nih. Betul. Iya ya. Betul. Nah, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan yang tadi namanya awareness. Awareness. Ya.
kayaknya sering disebut itu security awareness kali ya Mas ya. Betul. Nah, di esensi.id tadi Mas sebutin itu ada solusi ini. Ada, betul. Ada. Oke, berarti sebenarnya esensi.id ini menyediakan solusi apa aja sih Mas? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya tadi security awareness itu untuk melatih awareness atau kesadaran secara individual atau personal terhadap cyber security, yang mana nantinya bakal bisa bertahan atau bakal bisa menstop serangan social engineering. Nah, selain itu sebenarnya ada juga solusi-solusi lain. Contohnya adalah security assessment, yang mana security assessment kita itu bisa mulai dari vulnerability assessment atau VA, lalu ke pentest. Pentest kita bisa white box, black box, dan juga gray box, gitu kan. Lalu selain itu ada juga solusi kita untuk memantau dan merespon kejadian-kejadian cyber security, serangan-serangan cyber security. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan monitoring SOC. Jadi kita bisa memberikan solusi atau provide solusi security operation center biar organisasi itu gimana caranya supaya bisa tenang karena ada yang jagain, bisa tenang karena ada yang monitoring. Ada satpamnya. Ada satpamnya. Analoginya rumah itu jadi kalau kita punya satpam itu kan lebih tenang ya secara keamanan. Nah, SOC itu kayak gitu. Jadi kalau rumah pengen aman atau organisasi pengen aman gitu, salah satu kuncinya itu dengan adanya SOC gitu. Harus ada satpamnya, benar. Oke, sebenarnya berarti tadi dengan serangan-serangan yang ada dan itu mengganggu kenyamanan keamanan dari cybermate ataupun perusahaan dan organisasi di luar sana gitu ya, ataupun UMKM di luar sana, sebenarnya ada solusinya nih. Solusinya itu dan ternyata kabar baiknya itu solusinya esensi.id juga nawarin ya. Sebenarnya ada juga nih, tadi ada security awareness, kemudian ada security assessment ya, ada vulnerability assessment sama VAPT ya, sering disebutnya ya VAPT, dan kemudian itu ada juga yang monitoring ya, SOC ya, SOC Security Operation Center. Nah, ya, untuk mengawasi aktivitas siber di perusahaan ataupun di organisasi. Iya, betul. Jadi secara people, proses, teknologi itu semua dicakup di esensi.id. Dari people-nya, dari security awareness berarti ke people-nya. Kemudian di situ teknologi proses, di situ kalau misalnya teknologi ada VAPT. Kalau di situ ada proses, di situ ada audit. Nah, ada audit situ. Ada audit mengaudit secara policy gitu. Oke, berarti bukan cuma 3 ya, berarti sebenarnya ada banyak solusi ya. Banyak solusinya. Solusi lain contohnya kayak ini, kita bisa menjadi konsultan untuk compliance ISO 27000 Information Security 27001 ya. Lalu selain itu ada juga CSM, Cyber Security Maturity. Jadi kita bisa menilai nih sebuah organisasi atau perusahaan itu nilai cyber security-nya itu berapa dari ukuran nilai atau range 1 sampai 5. Gitu. Nah, 1 itu artinya ya kurang bagus, 5 itu udah bagus banget. Nah, biasanya CSM ini yang sekarang dipakai menjadi standar untuk mengukur seberapa mature sih cyber security di perusahaan kita gitu. Dan itu standar tiap industri itu beda-beda. Ada yang mengatakan kalau untuk banking gitu harus punya nilai CSM itu minimal 4,5 gitu. Karena memang banking kan yang dijaga kan harus ini kan secara finansial kan, duit yang dijaga gitu. Nah, tapi yang mungkin jadi hal yang miris adalah kebanyakan lembaga pemerintah nih yang secara nilai CSM mungkin belum terlalu bagus. Biasanya kendala mereka itu ada di SDM. SDM, entah itu karena orangnya yang nggak ada atau orangnya ada tapi kompetensinya kurang. Nah, sebenarnya hal tersebut nggak jadi halangan. Kenapa? Karena ada esensi.id. Kita bisa provide orang maupun people, tadi yang kata Mas Abu ya, people
baik itu proses maupun teknologi gitu. Karena di tim kita di Essensi.id kita punya SOC yang berjaga 24/7 dan itu kita bisa sediakan SOC tersebut baik itu SOC untuk on-site ataupun misalkan SOC remote maupun hybrid. Jadi ada yang on-site juga yang hybrid, yang remote gitu. Oke, berarti yang ini kurang kumin nih sebenarnya Essensi.id punya solusi untuk melindungi organisasi, perusahaan, UMKM maupun individual dari serangan-serangan di luar sana, serangan siber di luar sana yang yang biasanya itu mencuri data yang penting ataupun mencuri uang ya, mencuri secara finansial. Nah, tapi gini Mas, kita kan kalau misalnya apalagi user ya, ini yang fokusnya user nih. Kalau kita misalnya tapi kayaknya mahal banget nih kayaknya nih kalau misalnya bicara solusi gitu ya, terus bicara soal people process technology gitu kan aku kan sebagai user kan cuma sendirian doang nih, antivirus udahlah, udah bisa lah, itu udah aman lah. Emang gitu ya Mas ya? Kalau udah pakai antivirus emang aman Mas? Mas Abu betul. Ya, gimana Mas? Gimana nih Mas? Pakai antivirus udah aman? Ya jawabannya bisa iya bisa enggak. Oke. Bisa iya bisa enggak. Apalagi dia misalkan pasang antivirus ya, antivirusnya ternyata krek-krekan. Sama aja ya Mas? Sama aja. Jadi nggak ada patokan karena namanya security atau ya keamanan nggak sebatas hanya antivirus, firewall, nggak hanya sebatas itu aja. Dan namanya security itu selalu berkembang dan otomatis kita sebagai orangnya itu harus juga mengikuti alur tersebut. Agar alur tersebut supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan alur security tersebut. Dan namanya security pasti akan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya. Okay. Karena kalau biasanya kan kalau orang-orang kan ya pengennya nyaman gitu ya. Pengennya yang simpel-simpel ya kayak tadi naruh password di Chrome ya kan. Contohnya seperti itu. Jadi bisa dibilang pasang antivirus itu aman apa enggak? Ya bisa iya bisa enggak gitu. Kembali lagi ke individual, ke people-nya lagi. Apakah dia selalu update atau tidak gitu. Oke. Tapi gini Mas. Kayaknya cybermate di luar sana juga mungkin ada beberapa yang mikir yang sama nih. Kalau aku update ini software, aku update ini OS, handphone maupun itu laptop gitu ya. Bakalan lemot ini nanti, mana ngedownloadnya lama lagi gitu ya. Emang dan itu emang gitu ya Mas ya? Emang kalau misalnya kita nge-update sesuatu, maksudnya nge-update software ataupun entah itu aplikasi ataupun OS gitu ya, operation system gitu ya, emang buat gadget kita lama ya, jadi lemot ya Mas ya? Enggak, sebenarnya itu konspirasi. Konspirasi. Itu Aduh, bisa konspirasi nih. Oke. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan kalau sebenarnya vendor atau manufaktur pembuat handphone itu sengaja memberikan kita update software dan juga operating system agar handphone kita itu lemot. Biar apa? Biar kita merasa handphone itu udah nggak berguna lagi. Yang akhirnya apa? Kita beli handphone baru yang versi terbaru. Sekarang gini ya, tapi ini konspirasi ya. Sekarang gini, logika aja nih. Apple. Apple yang digigit. Apple yang digigit itu mengeluarkan HP seri terbaru tiap tahunnya. Emang orang itu cepat bosan? Kan nggak semuanya gitu kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma Apple aja, yang lain juga banyak. Nah, dari situ orang-orang tuh mulai ada yang berpikir tuh konspirasi, itu membuat konspirasi kalau dengan kita mengupdate OS atau versi software itu sebenarnya bikin
perangkat kita itu jadi lebih lemot gitu. Padahal sebenarnya enggak 100% betul gitu. Itu enggak salah juga kalau memang itu konspirasi dan ada buktinya valid ya silahkan. Tapi yang mungkin harus dipertimbangkan ketika kita mengupdate operating system atau versi software, kita harus tahu dulu urgensinya apa. Biasanya kan di perangkat kayak handphone ataupun laptop, ketika kita mau melakukan update di situ ada tuh catatannya atau keterangannya. Ketika kita mengupdate ini apa aja yang diupdate gitu. Kalau yang diupdate ini ada bagian keamanannya, security-nya, misalkan di situ ada tulisan security fix gitu, fix vulnerability yang ada di dalam perangkat tersebut. Ya itu sebaiknya diupdate karena kalau enggak artinya perangkat kita itu rentan gitu. Ada kemungkinan bisa diserang gitu. Makanya harus update gitu. Tapi ya kalau misalkan teman-teman cybermed nih seleranya itu mungkin kalau udah nyaman ya udah nggak mau diganggu ya itu silahkan gitu. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Tapi saranku sih gini ya, kalau misalkan memang nyamannya itu nggak diupdate ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada update yang berkaitan dengan keamanan security sebaiknya itu diupdate. Ya. Oke. Berarti tips ya untuk cybermate kalau misalnya memang malas nih ngupdate kayak gitu dan takut handphonenya lemot kayak gitu ya, kalau misalnya diupdate ataupun diupgrade kayak gitu, coba dibaca ya gitu keterangannya ada security fix atau enggak gitu ya. Betul. Nah oke. Tapi ini Mas, kadang itu ya aplikasi ini karena kadang kan kita butuh nih pakai aplikasi ini, tapi mereka itu bakalan kayak quote unquote itu memaksa si user ini untuk update, kalau enggak bisa dibuka nih. Jadi kan berarti update-nya itu kan berarti gitu. Ya ada yang kayak gitu kan. Nah berarti secara update itu sebenarnya frekuensinya rutin dong dan memakan waktu. Nah emang gitu Mas, kalau misalnya untuk update itu apakah memang rutin dan memakan waktu ya? Enggak sih, kalau sekarang enggak. Sekarang udah simple ya. Sekarang udah simple. One klik langsung update. Oke, sebenarnya tinggal one click udah langsung update sebenarnya ya. Cuma kan kadang kalau tadi ya yang disebutin sama Mas Abu itu keamanan itu berbanding terbalik sama kenyamanan. Dan resiko ditanggung masing-masing kayak gitu ya. Oke, jadi untuk cybermate itu ini ya, kalau misalnya untuk update itu sebenarnya udah mudah dilakukan dan nggak memakan waktu yang lama juga karena dan itu juga untuk menyangkut tentang keamanan dari cybermate di luar sana juga ya. Oke. Nah ini mungkin kita ini sebenarnya pembahasan di episode kali ini itu masih kulit-kulitnya banget nih ya. Nah tapi kalau misalnya cybermate ada pengen dong Mas Mbak pengen dong topiknya dibahas tentang ini gitu ya, itu silahkan di ini aja ya di komen gitu ya, dan juga dikasih juga kita nih apa ya kayak referensi yang mungkin bisa kita nanti angkat bersama, dan sebenarnya itu untuk sharing dan discussion di segmen ataupun episode berikutnya gitu ya. Nah oke. Jadi sebenarnya tutorial jadi hacker ini sebenarnya clickbait doang, tapi sebenarnya enggak juga ya. Karena tadi udah dijelasin juga dari pengalaman Mas Maru sama Mas Abu itu tentang sebenarnya jadi hacker itu ataupun hacker itu sebenarnya apa, kemudian role di cybersecurity itu apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, dan masih banyak lainnya yang tadi kita bahas. Nah oke. Ini thank you banget Mas hacker baik dan hacker jahat. Thank you banget udah join di episode podcast kita bersama dengan Essensi.id. Mungkin itu dulu aja ya pembahasan kita untuk episode kali ini. Thank you untuk cybermate yang udah join ataupun listening to our podcast, and see you next time in our next podcast bersama dengan Essensi.id. Bye. Okay.